Reaksi fans Harimau Malaya dan Safi Sali usai Garuda Muda tundukkan Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024. Timnas Indonesia U23 atau Garuda Muda berhasil mencatat kemenangan penting di laga perdana Grup AA Piala AFF 2024. Bermain di Stadion Tuwuna, Yangon, skuad asuhan Shin Tae-yong tampil dominan sejak awal laga melawan tuan rumah Myanmar. Meski sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama, Garuda Muda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-75 lewat aksi sang kapten Asnawi Mangkualam yang memanfaatkan asis lemparan jauh Pratama Arhan. Kemenangan ini tidak hanya membuat supporter Indonesia bangga, tetapi juga memancing reaksi dari fans Malaysia yang memperhatikan laga ini. Bahkan legenda sepak bola Malaysia, Safi Sali, turut memberikan pujian atas performa Garuda Muda yang mampu mencuri poin penuh di kandang lawan. Dominasi Garuda Muda di lapangan. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, timnas Indonesia langsung menguasai permainan dengan strategi menyerang. Kombinasi lini tengah dan depan yang diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, dan Hoki Caraka membuat Myanmar kesulitan keluar dari tekanan. Namun, solidnya pertahanan Myanmar membuat Indonesia harus menunggu hingga babak kedua untuk mencetak gol. Momen kunci terjadi di menit ke-75 ketika lemparan jauh Pratama Arhan berhasil disambut dengan sempurna oleh Asnawi Mangkualam yang berada di kotak penalti. Kapten tim ini melepaskan sontekan akurat yang mengoyak jala gawang Myanmar, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Indonesia. Gol ini menjadi bukti kehebatan taktik Shin Tae-yong yang memaksimalkan kelebihan individu para pemain. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 bertahan, memastikan 3 poin pertama bagi Garuda Muda. Fans Malaysia tertarik dan iri. Di media sosial, kemenangan timnas Indonesia memancing berbagai komentar dari fans sepak bola Malaysia. Beberapa di antaranya secara terang-terangan mengungkapkan rasa iri terhadap performa solid skuad Garuda Muda yang mampu bermain efektif dan mengamankan kemenangan di laga tandang. Indonesia memang beda level. Harimau Malaya harus belajar dari mereka, tulis seorang penggemar Malaysia di Twitter. Kekecewaan terhadap performa Harimau Malaya yang sebagian fans Malaysia mulai memberikan perhatian khusus kepada perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Safi Sali beri pujian. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Sali, juga tidak ketinggalan memberikan komentar terhadap penampilan Garuda Muda. Dalam wawancara dengan media lokal Malaysia, ia memuji permainan Indonesia yang dinilainya sangat terorganisasi dan menunjukkan mentalitas juara. Indonesia bermain sangat baik malam ini. Mereka mendominasi permainan dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemenangan di kandang lawan adalah sesuatu yang sulit, tetapi mereka melakukannya dengan luar biasa, ujar Safi Sali. Ia juga memberikan catatan khusus terhadap peran Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang dinilai sebagai kunci keberhasilan timnas Indonesia. Menurutnya, pemain muda Indonesia memiliki potensi besar untuk terus bersinar di kancah Asia Tenggara. Pratama Arhan dengan lemparan jauhnya selalu menjadi ancaman, dan Asnawi adalah pemimpin sejati di lapangan. Ini adalah generasi emas yang bisa membawa Indonesia lebih jauh di turnamen ini, tambahnya. Harapan tinggi untuk laga berikut, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya di fase grup. Dengan raihan 3 poin pertama, Garuda Muda memiliki peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras para pemainnya, tetapi ia menekankan bahwa perjalanan masih panjang. Kami senang dengan hasil ini, tetapi kami harus tetap fokus. Setiap pertandingan di turnamen ini adalah final, ujarnya dalam konferensi pers. Sementara itu, supporter Indonesia di Myanmar memberikan dukungan penuh, baik di dalam maupun luar stadion. Lagu-lagu khas supporter dan sorakan penuh semangat menjadi bagian tak terpisahkan dari kemenangan ini. Kemenangan Garuda Muda atas Myanmar tidak hanya memberikan kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dari penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Reaksi positif dari fans Malaysia dan legenda Safi Sali menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di kancah regional. Dengan performa solid dan dukungan luar biasa dari para penggemar, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024.
Semua mata kini tertuju pada laga berikutnya, di mana Garuda Muda akan kembali berjuang membawa nama bangsa di panggung internasional. Keputusan pelatih Shin Tae-yong dan PSSI untuk menurunkan skuad muda timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 sempat menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari penggemar sepak bola di Malaysia dan Vietnam. Namun, kini langkah tersebut justru dinilai logis dan tepat setelah melihat dinamika kompetisi yang seringkali menampilkan gaya permainan keras, seperti yang terjadi dalam laga perdana timnas Indonesia melawan Myanmar. Marcelino Ferdinand, salah satu pemain andalan Garuda Muda, menjadi korban permainan kasar lawan dalam pertandingan tersebut. Di babak kedua, ia tergeletak di lapangan setelah mendapat perlakuan tidak sportif dari pemain Myanmar. Insiden itu bahkan memanas ketika salah satu pemain Myanmar melampiaskan emosinya dengan bola mati ke arah pembatas pagar stadion, menciptakan suasana tegang di lapangan. Kritik bergeser menjadi dukungan. Langkah Shin Tae-yong untuk tidak menurunkan skuad senior yang juga berada di kualifikasi Piala Dunia 2026 kini mulai mendapatkan pembenaran. Banyak pihak yang khawatir permainan keras seperti yang dialami Marcelino bisa berakibat fatal jika dialami pemain senior. Jika skuad senior yang diturunkan, risiko cedera tentu jauh lebih besar. Kehilangan mereka karena cedera akibat permainan kasar di AFF tentu akan sangat merugikan, ujar seorang analis sepak bola Indonesia. Madam Pang dan Saifi Sali ikut berkomentar. Keputusan Indonesia ini bahkan mendapat dukungan dari tokoh sepak bola Asia Tenggara. Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, menilai langkah Indonesia cukup bijaksana. Indonesia memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia dan itu adalah langkah strategis. Kompetisi seperti Piala AFF memang penuh gengsi, tetapi itu tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih besar, ujar Madam Pang dalam sebuah wawancara. Safi Sali, legenda sepak bola Malaysia, juga memberikan pendapat serupa. Ia menilai bahwa level permainan di Piala AFF seringkali tidak mencerminkan kualitas sepak bola modern. Piala AFF kadang terlihat seperti permainan tarkam karena banyak insiden tidak sportif di lapangan. Keputusan Indonesia menurunkan pemain muda justru cerdas karena mereka memanfaatkan turnamen ini untuk mengembangkan talenta muda sekaligus melindungi pemain inti mereka, kata Safi Sali. Insiden yang melibatkan Marcelino Ferdinand di laga melawan Myanmar menjadi bukti nyata betapa tingginya risiko cedera di turnamen ini. Dalam beberapa edisi Piala AFF sebelumnya, permainan keras sering menjadi sorotan dengan banyak pemain yang harus absen lama karena cedera. Bagi Indonesia, keputusan untuk mengirim skuad muda juga memberikan kesempatan bagi pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuateh untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Selain itu, pengalaman ini akan sangat berharga bagi mereka dalam membangun mentalitas juara. Prioritas kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Indonesia untuk lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menunjukkan arah pembangunan sepak bola yang lebih visioner. Piala AFF meskipun bergengsi di Asia Tenggara tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga banyak negara lebih memilih memprioritaskan turnamen yang memiliki dampak langsung pada perkembangan sepak bola mereka. Pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk melangkah lebih jauh di kancah dunia. Kualifikasi Piala Dunia adalah fokus utama kami. Skuad Garuda Muda di AFF bukan berarti kami tidak menghargai turnamen ini, tetapi kami ingin memaksimalkan potensi pemain muda dan menjaga para pemain senior tetap fit untuk tugas yang lebih besar, tegasnya. Kritik terhadap langkah Shin Tae-yong dan PSSI kini berbalik menjadi apresiasi. Kompetisi seperti Piala AFF yang sering diwarnai permainan keras justru menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda Indonesia, sekaligus melindungi pilar-pilar senior dari risiko cedera. Dukungan dari tokoh-tokoh sepak bola Asia Tenggara seperti Madam Pang dan Safi Sali semakin menguatkan validasi keputusan ini. Dengan fokus yang jelas pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menunjukkan visi yang lebih besar dalam membangun sepak bola nasional yang berdaya saing tinggi di kancah global. Kemenangan di laga perdana melawan Myanmar menjadi awal yang baik bagi Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024.